Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Effendi dengan NPM 1901010077. Di sini saya akan membahas mengenai konsep bisnis dari PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri consumer goods dan telah memimpin industri ini selama 86 tahun. Tujuan utama bisnis PT Unilever Indonesia adalah untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan atau kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Didirikan sebagai Liver Subfabricant NV pada 5 Desember tahun 1933, perseroan berganti nama pada tahun 1980 menjadi PT Unilever Indonesia. Visi dari PT Unilever Indonesia adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi dari PT Unilever Indonesia adalah bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua adalah membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Misi yang ketiga adalah kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Kemudian yang keempat adalah kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari PT Unilever Indonesia. Kelebihan dari PT Unilever Indonesia adalah Unilever memiliki moto Operational Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang kedua adalah pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang ketiga adalah memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Kemudian yang keempat adalah adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan ice cream. Kemudian kekurangan dari PT Unilever Indonesia antara lain yang pertama adalah rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang kedua adalah birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang ketiga adalah lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier yang rendah. Yang selanjutnya adalah mengenai manajemen risiko PT Unilever Indonesia. Profil risiko selaras dengan misi PT Unilever yaitu untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis seraya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial yang positif. Sistem manajemen risiko perseroan dirancang untuk memberikan keyakinan yang rasional namun tidak mutlak bahwa aset-aset perusahaan terjaga dan bahwa risiko-risiko usaha tersebut telah dinilai dan dimitigasi. Yang selanjutnya adalah strategi ekspor dari PT Unilever Indonesia. Strategi PT Unilever Indonesia ternyata tidak hanya melayani pasar domestik saja, tetapi juga sampai saat ini sudah ada 21 negara yang mengekspor produk Unilever Indonesia, kebanyakan dari daerah Asia Tenggara. Dengan adanya ekspor tersebut artinya kualitas produksi Unilever Indonesia diakui kualitasnya di negara luar. Dengan demikian harapannya peluang untuk memperlebar ekspor ke pasar yang lebih luas semakin terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya dari PT Unilever Indonesia. Budaya PT Unilever Indonesia yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah saling menghormati, yang ketiga adalah tanggung jawab, dan yang keempat adalah semangat kepelaporan. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia yang pertama, struktur organisasi yang pertama ada Dewan Komisaris yang sejajar dengan Komite Audit. Yang di bawah Dewan Komisaris terdapat Presiden Direktur yang sejajar dengan audit internal. Di bawah Presiden Direktur terdapat beberapa direktur yang lainnya. Yang pertama adalah Chief Financial Officer, yang kedua adalah Customer Development, yang ketiga adalah Foods, yang keempat adalah Human Resource, yang kelima adalah Resource Refreshment, yang keenam adalah Personal Care, yang ketujuh Home Care and Marketing Service, yang kedelapan Chief Growth and Digital Transformation, yang kesembilan ada Supply Chain, yang kesepuluh adalah Governance and Corporate Affairs. Sekian pembahasan konsep bisnis PT Unilever dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.